Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Muhammad Fajar Purnama selaku Asisten Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi, selaku perwakilan tim perumus dari Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi, serta perwakilan tim perumus dari TPAKD Kantor OJK Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Bapak I Gusti Bagus Adiwijaya, selaku Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Bali, serta seluruh Bapak Ibu perwakilan Kantor OJK daerah dan khususnya dari daerah Bali dan Nusa Tenggara, serta masing-masing tim percepatan akses keuangan daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Baiklah, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi dokumen roadmap TPAKD 2026 sampai 2030 pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya turut mengucapkan apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan dari kantor OJK daerah, serta seluruh TPAKD yang senantiasa bersinergi dan meningkatkan akses keuangan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada rangkaian utama acara kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan rangkaian agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan kita awali dengan sesi foto bersama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan terkait dengan dokumen roadmap TPAKD 2026 sampai 2030 oleh Bapak Muhammad Fajar Purnama dan Bapak I Gusti Bagus Adiwijaya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif dari Bapak Ibu TPAKD kepada tim perumus. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, marilah sama-sama kita mulai agenda kita pada pagi hari ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk dapat menghidupkan kamera, kemudian memasang virtual background yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, kita tunggu untuk segera dapat menghidupkan kamera dan memasang virtual background yang sudah kita kirimkan di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon bantuannya sekali lagi untuk dapat menghidupkan kamera dan memasang virtual background, karena kita akan memulai sesi foto bersama. Baik, kita mulai sesi foto bersamanya. Ya, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, mohon dapat memasang senyum terbaiknya. Baik, ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi foto bersamanya sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan terkait dokumen roadmap TPAKD 2026 sampai 2030 yang bersama-sama akan kita implementasikan dimulai tahun depan oleh Bapak Muhammad Fajar Purnama dan Bapak I Gusti Bagus Adiwijaya. Kepada Pak Fajar dan Bapak Adi dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati bersama-sama, Bapak Ibu perwakilan TPAKD dari pemerintah daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Lalu di sini juga ada anggota tim perumus roadmap TPAKD 2026-2030, Bapak I Gusti Bagus Adiwijaya, Asisten Direktur Media, Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Bapak Ibu perwakilan dari kantor OJK di daerah, ada dari KOJK
Bali, saya lihat di sini KOJK NTB dan KOJK NTT. Perkenalkan saya dengan Muhammad Fajar Putama dari Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Kami akan coba share terkait roadmap tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD 2026-2030. Kami izin share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih banyak. Baik, jadi roadmap TPAKD 2026-2030 memang merupakan boleh dibilang kelanjutan roadmap TPAKD 2021 sampai dengan 2025 yang akan berakhir pada tahun ini ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang TPAKD, tentu kita tidak akan bisa mengendalikan terkait dengan dasar hukumnya. Kenapa penting adanya peningkatan inklusi keuangan, Bapak Ibu. Jadi kalau di tahun 2020 kita lihat di sini sudah ada Perpres nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi waktu itu Presiden sudah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, di mana Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI dapat melibatkan tim di daerah untuk pelaksanaan SNKI di daerah. Jadi waktu itu memang sudah ditetapkan strateginya, lalu ada juga pembentukan DNKI atau Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Lalu di tahun 2021 terbit Permenko nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaannya Bapak Ibu. Pelaksanaan SNKI tersebut, di mana di dalamnya diamanatkan bahwa TPAKD diberi tugas sebagai pelaksana SNKI di daerah dalam rangka mendukung pencapaian target tingkat inklusi keuangan. Jadi sudah mulai ada beberapa dasar hukum yang memang ditetapkan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Dilanjutkan di tahun 2023, itu ada penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau biasa disebut UU P2SK. Jadi dari yang sebelumnya peraturan presiden, lalu Permenko, ini semakin diperkuat dengan menjadi undang-undang, Bapak Ibu. Di undang-undang tersebut, itu merupakan penegasan dan penguatan literasi dan inklusi keuangan yang tercantum dalam ketentuan hukum, maksud, tujuan, serta ruang lingkup. Jadi memang di undang-undang tersebut sudah langsung ditetapkan selain dari inklusi keuangan ada juga fokusnya terhadap literasi keuangan. Selain itu juga di Undang-Undang P2SK juga mengamatkan pembentukan Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan. Nah, sebagai informasi tambahan, saat ini sedang dilakukan penyusunan RPP atau Rencana Peraturan Pemerintah terkait Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan tersebut, jadi RPP Komnaslik, dan sudah sampai tahap harmonisasi, jadi sudah selesai Bapak Ibu. Insya Allah dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan, RPP tersebut harusnya sih sudah sudah ditetapkan. Dan dalam RPP tersebut nanti itu akan mengatur juga terkait TPAKD atau kalau dalam RPP nantinya akan menjadi TPLKD Bapak Ibu, TPLKD ya. Jadi dari yang semula tim percepatan akses keuangan daerah hanya akses saja, nanti akan menjadi tim percepatan literasi keuangan dan inklusi keuangan daerah. Jadi nanti TPAKD akan bertransformasi menjadi TPLIKD di mana fokusnya tidak hanya akses keuangan tapi mencakup literasi dan juga inklusi keuangan di daerah. Jadi nanti setelah RPP tersebut ditetapkan, itu akan berubah dan nanti juga akan mengatur terkait bagaimana hubungan antara Komnas LIK sebagai pelaksana inklusi di pusat, literasi inklusi di pusat dengan TPLIKD di daerah. Jadi nanti akan jelas koordinasinya antara pusat dan daerah. Kalau untuk saat ini mungkin kan memang belum terlihat secara ini ya gamblang untuk mekanisme koordinasinya. Jadi harapannya nanti dengan adanya RPP itu akan bisa lebih diperkuat lagi. Lalu selanjutnya kalau kita bicara juga terkait literasi dan inklusi keuangan, tentu kita tidak bisa jauh dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar untuk indeks inklusi keuangan pada tahun 2025 ini kita lihat yang berkelanjutan ya Bapak Ibu itu sebesar 80,51%. Dan pemerintah sudah menetapkan target inklusi keuangan pada tahun 2029 melalui RPJMN yaitu sebesar 93%.
Sedangkan berdasarkan RPJPN, target 2045 untuk inklusi keuangan adalah sebesar 98%. Jadi masih ada gap kurang lebih sebesar 12,49% dan sebesar 17,49% untuk ke tahun 2029 dan 2045. Nah, kalau kita lihat kan ini gapnya memang hanya tinggal sedikit ya Bapak Ibu ya, sekitar 12 sampai 17 persenan, sehingga kita harus lebih fokus kepada wilayah-wilayah atau masyarakat yang memang belum ini ya terinklusi keuangan. Kalau dulu waktu hasil surveinya mungkin masih sekitar 60 persenan, kita bisa melaksanakan kegiatan secara masif dan otomatis nanti akan banyak masyarakat yang terinklusi. Tapi karena sekarang hanya tinggal 12 sampai 17%, berarti kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu nih, wilayah mana saja yang belum terinklusi, lalu kelompok sasaran mana saja yang belum terinklusi agar kita bisa lebih tepat sasaran. Nah, selain itu juga kita lihat di indeks literasi keuangan Bapak Ibu di sini untuk tahun 2025 yang keberlanjutan indeks literasi keuangan sebesar 66,46%. Dan targetnya sendiri berdasarkan RPJMN 2029 adalah sebesar 69,35%. Jadi kurang lebih ada gap sekitar 2,7 persenan ya Bapak Ibu untuk mencapai target di tahun 2029. Tapi yang perlu menjadi perhatian lebih jauh adalah terkait adanya gap antara indeks inklusi keuangan dengan indeks literasi keuangan. Kalau kita lihat di sini SNLIK 2025 untuk inklusi keuangan dibandingkan dengan yang literasi keuangan itu ada gap sebesar 14,05% Bapak Ibu. Jadi di sini mencerminkan bahwa dari 80,51% masyarakat yang sudah terinklusi, sebesar 14,05%-nya ini belum memahami produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan, baik hak dan kewajibannya, ataupun mungkin bagaimana mengoptimalisasikan atau manfaatan dari produk dan layanan keuangan tersebut agar bisa meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu juga, apabila masyarakat tingkat literasi keuangannya ini masih rendah, hal tersebut juga meningkatkan risiko adanya masyarakat terjumus ke dalam penawaran aktivitas keuangan ilegal seperti investasi bodong atau judi online ilegal, pinjaman online ilegal, pinjol ilegal ataupun judi online. Karena akhir-akhir ini kan memang digitalisasi sangat meningkat, tapi di situ juga kejahatan digital makin meningkat juga. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Baik, lalu bagaimana strategi untuk peningkatan inklusi keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Kalau kita lihat di sini di RPJPN tahun 2025, pada 13 September 2024 itu telah disahkan UU nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Di mana inklusi keuangan ini sudah menjadi salah satu targetnya Bapak Ibu, yang mencakup itu meliputi edukasi dan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan, dan peningkatan akses keuangan terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat tertinggal. Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kanan, jadi target dalam arah tujuan pembangunan ekonomi mikro, di sini ada arah pembangunan stabilitas ekonomi makro. Di indikator nomor 33 itu ada pendalaman atau intermediasi sektor keuangan yang mencakup aset perbankan per PDB, aset dana pensiun per PDB, aset asuransi per PDB, kapitalisasi pasar modal, dan total kredit. Jadi ini hampir mencakup seluruh sektor keuangan. Dan targetnya sudah ada Bapak Ibu untuk di sasaran 2025 dan sasaran 2045. Selain itu juga, untuk selain yang pendalaman intermediasi sektor keuangan, ada juga indikator untuk inklusi keuangan yang tadi sudah disampaikan. Jadi sasaran 2021 91%, sasaran 2025 91%, dan sasaran 2045 sebesar 98%. Jadi ini sudah masuk ke RPJPN ya Bapak Ibu. Dari RPJPN tersebut, itu diturunkan ke RPJPD, jadi ke level daerah, di mana ini sudah ada surat edaran bersama antara Mendagri dan Kepala Bappenas terkait penyelarasan RPJPN, RPJPD 2025-2045. Kalau kita lihat di sini, dari indikator pembangunan utama yang tadi disampaikan, ini turun ke indikator di level provinsi ya, Bapak Ibu. Jadi sama nih, di sini bisa dilihat total dana pihak ketiga, ada dana pensiun juga, kecuali yang asuransi ini memang tidak diturunkan. Ada juga nilai transaksi saham per kapita, lalu ada total kredit per provinsi, dan juga ada inklusi keuangan, tingkat inklusi keuangan per provinsi. Dan ini juga nantinya diharapkan dapat diturunkan ke indikator di level kabupaten kota dengan indikator yang sama. Baik, selain RPJPN, RPJPD, untuk target tersebut juga peningkatan inklusi keuangan sudah ditetapkan dalam RPJMN. Jadi pada 10 Februari 2025 melalui Perpres nomor 12 tahun 2025. Ini sudah termasuk ke dalam program prioritas nasional 3. Kalau kita lihat di sini ada inklusi keuangan
targetnya di sini 93% ya Bapak Ibu di tahun 2029 ya sudah ada. Lalu literasi keuangan itu targetnya sebesar 99,35% pada tahun 2029. Selain inklusi dan literasi keuangan, di sini juga ada target pendalaman sektor keuangan seperti yang tadi, jadi aset perbankan, dana pensiun, asuransi, kapitalisasi pasar modal, dan total kredit. Jadi ini juga sudah masuk juga ya pendalamannya. Di sini ada densitas dana pensiun, asuransi, nilai transaksi saham, total DPK, dan rasio kredit UMKM terhadap total kredit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk di daerah sendiri kan memang belum ada indikatornya ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya ditetapkanlah ada yang namanya IKAD. Karena kalau untuk SNLIK kan itu surveinya mencakup hanya nasional saja, belum ada nilai yang provinsi ataupun daerah. Jadi di daerah itu sudah oleh Bappenas, OJK, dan Kemenko Perekonomian ditetapkan indikator inklusi keuangan di daerah atau IKAD, di mana terbagi menjadi 3 besaran, yaitu penggunaan sebesar 78% bobotnya, ketersediaan sebesar 20% bobotnya, dan kedalaman sebesar 10%. Kalau kita lihat di sini indikatornya ini sudah sejalan dengan RPJPN, RPJPD, RPJMN. Jadi ada rekening pihak ketiga, di sini ada juga pemilik tabungan, akun e-wallet, debitur UMKM, individu, wanita, terus ada juga polis asuransi jiwa umum, MBR, dan lain-lain. Ketersediaan ada ATM, lalu ada agen laku pandai, merchant kris, dan di sini juga untuk kedalaman ada nominal DPK, ada nominal pinjaman UMKM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menanyakan bagaimana caranya kami bisa mengukur atau membuat strategi untuk peningkatan inklusi keuangan di daerah, Bapak Ibu bisa fokus ke indikator-indikator yang ada di sini sebetulnya. Jadi fokus misalnya untuk meningkatkan rekening pihak ketiganya atau milik tabungannya. Jadi secara nanti diharapkan nilai ikatnya ini akan meningkat dan akhirnya secara tidak langsung meningkatkan juga inklusi keuangan di wilayah Bapak Ibu. Nah, untuk ikat ini sendiri juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Bappenas pada tanggal 20 Mei 2025 melalui surat 0732 seperti yang tertera di layar. Dan di sini juga sudah ada materi sosialisasinya Bapak Ibu di link yang ini. Sedangkan untuk targetnya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di link yang ini, yang bawah. Jadi itu sudah ada dan harapannya ini bisa masuk ke masing-masing target di daerah Bapak Ibu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Baik, selanjutnya strategi lainnya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di daerah ialah kami mencoba membuat roadmap TPAKD 2026-2030 yang harapannya bisa digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan program kerja TPAKD dalam 5 tahun ke depan. Nah, tim perumusnya sendiri terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan dari OJK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemenq, Bank Indonesia, perwakilan TPAKD dalam hal ini diwakili oleh kantor OJK daerah dan Tony Blair Institute. Jadi harapannya memang dengan melibatkan kementerian lembaga yang terkait, roadmap TPAKD ini bisa lebih komprehensif dan bisa lebih aplikatif untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Roadmap ini sudah diluncurkan pada Rakornas TPAKD pada tanggal 10 Oktober 2025. Dan apa saja sih hal yang sudah dilakukan oleh tim perumus dalam menyiapkan roadmap ini? Yang pertama yang pasti kami sudah menyampaikan kuesioner Bapak Ibu. Jadi di awal kami menyampaikan kuesioner, survei terlebih dahulu, bagaimana pelaksanaan TPAKD selama ini, lalu apa yang menjadi tantangan, kendala, hambatan, atau bahkan kalau misalnya ada masukan untuk ke depannya. Jadi kami ingin mencoba memotret dulu kondisi TPAKD saat ini sehingga roadmap dan strategi yang kita susun juga ini bisa sejalan dengan kondisi di lapangan. Selain kuesioner, kami juga sudah melakukan public hearing dokumen roadmap TPAKD ke pemerintah daerah secara virtual ke seluruh pemerintah daerah, jadi ada 552. Lalu sudah dilakukan juga alignment roadmap TPAKD dengan RPP Komnastik dan Stranastik. Jadi harapannya nanti pada saat RPP Komnastik dan Stranastik ini sudah ditetapkan, itu sudah sejalan dengan roadmap yang ada saat ini dan Bapak Ibu sudah tidak kaget lagi ya boleh dibilang dengan Stranastik tersebut karena di roadmap ini sudah ada. Hmm. Nah, tentu saja roadmap ini disusun dalam rangka mendukung arah kebijakan transparansi dan inklusi keuangan. Kalau kita lihat di sini Pak Presiden sudah memberikan mandat terkait literasi inklusi keuangan mulai dari visi Asta Cita. Jadi roadmap ini disusun sejalan dengan selaras dengan visi Asta Cita. Kalau kita lihat di sini Asta Cita 2 ada swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ini kami rasa selaras sekali dengan program-program TPAKD yang saat ini sudah berjalan.
Lalu di Asta Cita 3 di sini ada mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Ini juga sama sejalan sekali dengan program-program TPAKD. Asta Cita 4 fokus pada kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Ini juga sama sejalan dengan program TPAKD. Visi Asta Cita 5 di sini melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Lalu Asta Cita 6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi memang disusun berdasarkan asta cita ini, sejalan dengan asta cita ya. Selain itu diharapkan roadmap dapat mendukung rencana pembangunan nasional yang tadi sudah disampaikan, RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, dan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada 18 Maret 2025, di mana Presiden memberikan arahan agar setiap penduduk di Indonesia dapat memiliki rekening bank. Dan yang itu diintegrasikan dengan GovTech termasuk untuk bantuan sosial. Jadi harapannya dengan adanya roadmap ini dapat mendukung arahan Presiden ini. Untuk roadmap sendiri cakupannya ada 6 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 6 monitoring dan evaluasi Bapak Ibu. Selain arahan dari Presiden, jadi pada saat pelaksanaan Rakornas TPAKD kemarin di 10 Oktober itu ada beberapa arahan. Yang pertama ialah dari Menko Bidang Perekonomian, di mana arahan dari beliau ya TPAKD seluruh daerah diharapkan aktif untuk membuka akses agenda dalam rangka mendukung agenda prioritas Bapak Presiden yang berfokus di daerah. Jadi harapannya bisa TPAKD bisa mendukung agenda prioritas Bapak Presiden fokus di daerah seperti program makan bergizi gratis, lalu program koperasi merah putih, PLTS di desa-desa, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu juga beliau berharap agar seluruh kepala daerah dapat memperkuat peran TPAKD sebagai garda terdepan dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang berikutnya ialah diharapkan TPAKD dapat menjadi kontributor nyata dalam pencapaian target Indonesia Emas 2045. Selain dari Pak Menko, ada juga arahan dari Pak Mendagri yang dibacakan oleh Pak Wamendagri, di mana kolaborasi dan sinergitas ini menjadi kunci penting Bapak Ibu untuk mencapai tujuan TPAKD, yaitu meningkatkan serta memastikan tidak terdapat gap pada literasi dan inklusi keuangan di daerah. Kolaborasi dan sinergitas ini selain di internal TPAKD sendiri, harapannya TPAKD dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan tim-tim lainnya di daerah seperti TPID, TP2DD, atau mungkin KDIKS. Jadi nanti harapannya program kerja yang dilaksanakan itu bisa lebih terarah, bisa lebih masif, dan bisa lebih banyak menjangkau masyarakat. Yang kedua ialah pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan TPAKD sejalan dengan RPJMN dan RPJMD. Nah, ini harapannya sudah masuk di roadmap juga, serta memanfaatkan TPAKD dalam mendorong perekonomian di daerah. Berikutnya ialah peningkatan kapasitas OPD atau anggota TPAKD terkait akses keuangan perlu menjadi prioritas. Ini juga perlu menjadi perhatian, terlebih memang tantangannya kalau untuk di pemerintah daerah, terkadang PIC itu sangat sering rotasi ya Pak. Jadi perlu dilakukan knowledge sharing secara berkelanjutan, capacity building, dan transfer knowledge lainnya. Berikutnya ialah melihat potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan dengan pola amati, tiru, modifikasi dari daerah yang telah berhasil. Jadi kami yakin pasti di setiap daerah memiliki sektor unggulan atau potensi unggulan daerah yang bisa dikembangkan. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa nanti coba benchmarking ke TPAKD lainnya yang sudah berhasil, kira-kira ada hal-hal yang bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. Dan yang terakhir dari arahan Pak Mendagri ialah TPAKD tingkat provinsi agar melakukan pembinaan terhadap TPAKD tingkat kabupaten kota dalam penyelarasan program kerja serta monitoring penyediaan anggaran untuk mendukung TPAKD. Jadi ini akan berbeda ke depannya Bapak Ibu, di mana provinsi itu melakukan pembinaan atau monitoring evaluasi dan juga berlaku sebagai koordinator dari TPAKD di tingkat kabupaten kota di bawahnya. Jadi nanti peran provinsi akan lebih besar dan diharapkan ada penyelarasan program kerja di satu wilayah provinsi tersebut. Berikutnya ialah arahan dari Pak Ketua Dewan Komisioner OJK. Yang pertama ialah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan inklusi keuangan yang merata ya Bapak Ibu. Karena seperti yang kita ketahui banyak sekali wilayah-wilayah yang mungkin di daerah 3T itu belum terinklusi keuangan atau belum terliterasi. Diharapkan dapat memperkokoh ketahanan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, TPAKD itu diharapkan dapat
melaksanakan 4 langkah strategis. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, sekaligus titik akses keuangan daerah. Kedua, optimalisasi program seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga ialah menjaga keberlanjutan program agar tetap konsisten dan efektif. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kemampuan para anggota TPAKD agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan yang semakin cepat. Jadi itu beberapa arahan dari Pak Menko, Pak Mendagri dengan Ketua Dewan Komisioner. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari roadmap-nya sendiri yang akan dilanjutkan oleh Pak Adik. Dipersilakan kepada Pak Adik. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk seluruh Bapak Ibu di DPAKD Provinsi Bali dan kabupaten kita yang ada di Bali. Ini saya melanjutkan terkait dengan struktur organisasi DPAKD, bahwa akan ada selama ini memang sudah ada 2 DPAKD yang berada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, di mana kalau untuk yang tingkat provinsi, ketua itu diketuai oleh gubernur, kemudian wakil ketua itu adalah kepala OJK daerahnya masing-masing, kemudian ada kepala perwakilan Bank Indonesia dan kepala kantor perwakilan Kementerian Keuangan. Kemudian di bawahnya ada koordinator, itu adalah sekretaris daerah provinsi, dan untuk sekretariat, di sini ada ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketuanya adalah asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan, atau yang mungkin ada di daerah tertentu tidak ada mungkin bagian perekonomian, namun yang mendekati fungsi ini. Kemudian untuk sekretaris itu adalah kepala biro yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan, dan anggotanya itu ada dari Kemenkeu, OJK, dan BI daerah. Kemudian untuk di tingkat kabupaten atau kota diketuai oleh bupati atau wali kota, dengan wakil ketuanya adalah kepala OJK daerah, kepala perwakilan Bank Indonesia, dan kepala kantor perwakilan Kementerian Keuangan yang mewilayahi dari kabupaten atau kota tersebut. Kemudian koordinator itu adalah sekretaris daerah kabupaten atau kota, dengan sekretariat itu ada di asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan, kemudian kepala bagian yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan, serta pejabat OJK, BI, dan Kementerian Keuangan di daerah. Kalau untuk anggota itu bisa menyesuaikan sesuai dengan OPD dari masing-masing perangkat daerah beserta dengan pelaku usaha jasa keuangan yang ada di daerah masing-masing. Untuk struktur organisasi ini, Bapak Ibu silakan dicek kembali SK pembentukan struktur organisasi TPAKD yang saat ini mungkin sudah ada di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Silakan nanti dilihat lagi dan disesuaikan apabila diperlukan penyesuaian sesuai dengan roadmap TPAKD yang terbaru. Berikut adalah mekanisme koordinasi Komite Nasional dan TPAKD yang berada di daerah, Bapak Ibu. Di sini TPAKD merupakan mitra pelaksana literasi inklusi keuangan di daerah, di mana TPAKD dan Komnas itu akan saling berkoordinasi melalui berbagai mekanisme koordinasi, bisa melalui rapat terbatas nasional untuk di level nasionalnya, kemudian rapat kerja Pokjanas, kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang menghadiri kemarin, kita sudah ada Rakornas TPAKD, itu juga merupakan salah satu bagian dari mekanisme koordinasi. Nah, di mana kalau untuk di daerah masing-masing di TPAKD kabupaten, kota, dan provinsi, Bapak Ibu bisa melaksanakan rapat pleno, kemudian rakorda maupun rakorwil, di antaranya juga Bapak Ibu bisa melaksanakan rapat teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi dari TPAKD pusat secara tidak langsung juga akan melekat pada Komnas, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh Pokjanas dan Sekretariat Nasional. Berikutnya.
Nah, ini adalah visi misi dan kerangka kerja TPAKD pada roadmap TPAKD 2026-2030, di mana kalau di Bapak Ibu masing-masing mungkin sudah membaca roadmap sebelumnya, tidak ada lagi tematik tahunan ya Bapak Ibu. Kalau tahun ini kan kita ada tematik pasar modal, sebelum-sebelumnya ada tematik tentang KNB, kemudian ada tematik tentang perbankan. Namun di roadmap TPAKD 2026 sampai 2030 kita tidak lagi ada tematik seperti itu. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa visi dari TPAKD adalah menjadi akselerator dalam rangka mendorong peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di seluruh daerah guna mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu mungkin perlu kami ingatkan kembali bahwa literasi keuangan itu mengukur terkait dengan pemahaman, tingkat keyakinan, keterampilan, kemudian perilaku dan sikap dari masyarakat kita. Kemudian tingkat inklusi keuangan itu adalah mengukur penggunaan, pemanfaatan dari akses keuangan yang sudah ada selama ini. Jadi itu perbedaan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, di mana TPAKD ini adalah ujung tombaknya Bapak Ibu. Jadi posisi Bapak Ibu sebagai pelaksana dari TPAKD di masing-masing daerahnya itu sangat vital untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan. Kesejahteraan masyarakat di goals ini kita bagi menjadi 3, yaitu pertama penanggulangan kemiskinan, kemudian ada pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan antara individu dan antar daerah. Jadi di sini kami juga mengharapkan keaktifan seluruh TPAKD, jadi tidak hanya TPAKD tertentu saja di seluruh provinsi, ada di Provinsi Bali, NTB, dan NTT, agar masing-masing TPAKD memiliki programnya sendiri-sendiri terkait untuk mencapai visi dan misi dari TPAKD masing-masing. Dan ini juga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD, OJK, kemudian seluruh struktur organisasi yang ada di masing-masing TPAKD untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-programnya. Kemudian kalau kita lihat di outcomes-nya sendiri, memang itu adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan, di mana tingkat literasi dan inklusi keuangan itu sudah diukur secara nasional melalui SNLIK, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan, dan untuk inklusi keuangan sendiri di daerah itu akan diturunkan melalui IKAD, di mana tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Fajar. Bisa kembali dulu. Bisa ke sini ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang IKAD, di mana Bapak Ibu masing-masing sudah ditargetkan oleh Bappenas melalui Bapedanya masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah terinformasi ya terkait dengan IKAD tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat ada misi 1, misi 2, misi 3, misi 4. Nah, di sini ada 13 misi, di mana 3 misi itu terkait dengan misi pertama, itu memperkuat infrastruktur keuangan, ekosistem keuangan digital, dan meningkatkan titik akses keuangan di daerah. Itu ada 3 misi strategis, 3 langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mencapai misi tersebut. Yang pertama adalah peningkatan titik akses layanan keuangan, ini terkait dengan agen laku pandai, kemudian ke pemilikan kris, UMKM yang menggunakan kris sebagai layanan pembayarannya, seperti itu. Kemudian peningkatan ekosistem keuangan digital, dan yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Jadi di sini kita sudah bicara terkait dengan infrastruktur, artinya Bapak Ibu tidak hanya bisa melibatkan PUJK, namun juga melibatkan kementerian OPD-OPD terkait berkenaan dengan penguatan infrastruktur, misalkan jaringan, jaringan internet, jaringan listrik, segala macamnya. Nah, ini juga tentunya bisa menjadi salah satu program dari Bapak Ibu masing-masing di daerah. Kemudian untuk misi kedua, yaitu mengoptimalkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, mendukung pendalaman sektor keuangan, dan memperkuat perlindungan konsumen. Di sini ada 4 strategis yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti di daerah.
yaitu terkait dengan peningkatan penggunaan pendalaman produk layanan keuangan. Di sini nanti bisa dilihat, nanti dikaitkan juga Bapak Ibu dengan target ikan, kemudian peningkatan literasi keuangan, di mana tadi disebutkan oleh Pak Fajar bahwa TPAKD tidak hanya terkait dengan inklusi saja nantinya, namun di tahun 2026 akan ada juga PR kita untuk meningkatkan literasi keuangan. Jadi di sini bagaimana masyarakat kita mulai paham tentang kebutuhan terkait dengan akses keuangannya, sehingga nantinya masyarakat kita tidak hanya mengakses produk keuangan hanya karena didorong seperti itu, namun juga karena memang mereka paham sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian juga memperkuat pelindungan konsumen agar tidak lagi masyarakat kita menjadi korban investasi ilegal, korban dari aktivitas keuangan ilegal, sehingga Bapak Ibu masyarakat di masing-masing provinsi juga akhirnya bisa terhindar dari hal semacam itu. Kemudian juga kita melakukan asistensi dan pendampingan, ini sangat penting karena akses keuangan tidak hanya terkait dengan bagaimana kemampuan mereka membayar kredit, namun terkait juga bagaimana usaha mereka bisa tumbuh, usaha mereka bisa berkembang, dan bagaimana UMKM misalkan khususnya bisa naik kelas ke kelas-kelas di atasnya. Jadi tidak hanya terus menjadi UMKM saja. Kemudian di misi yang ketiga, memperkuat keberlanjutan TPAKD berjangka panjang. Nah ini terkait dengan bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah, kemudian ketersediaan anggaran. Bapak Ibu silakan dicek di SIPD-nya masing-masing bahwa sekarang TPAKD itu sudah ada tag-nya sendiri, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah dibentuk anggarannya di SIPD-nya Bapak Ibu masing-masing. Dan harapan kami Bapak Ibu tidak hanya membentuk untuk rapat saja, namun juga untuk biaya-biaya terkait dengan misalkan Bapak Ibu ingin memberikan semacam subsidi untuk bunga KUR, bunga KPMR di daerah, atau memberikan subsidi terkait dengan asuransi tani padi, itu juga bisa dianggarkan melalui penganggaran masing-masing. Jadi penganggaran TPAKD ini kami harapkan tidak hanya khusus untuk rapat evaluasi saja, namun juga bagaimana program TPAKD di daerah bisa diwujudkan dengan lebih optimal. Kemudian penguatan peran dan kontribusi pemangku kepentingan terkait dengan TPAKD ini juga merupakan misi ketiga. Kami mengharapkan Bapak Ibu di seluruh OPD, tidak hanya di bagian perekonomian merasa memiliki, namun juga seluruh OPD juga berkepentingan terkait dengan TPAKD. Kemudian yang terakhir dari yang misi ketiga itu adalah peningkatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait TPAKD. Di sini nanti di untuk TPAKD provinsi itu agar memastikan bahwa seluruh TPAKD di kabupaten kota di bawahnya itu dapat memiliki program yang selaras, kemudian memiliki menyusun program-program untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program TPAKD di masing-masing kabupaten kotanya. Jadi TPAKD di provinsi kami mengharapkan nanti punya mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan TPAKD di kabupaten kota yang berada di bawahnya. Kemudian yang terakhir di misi keempat yaitu memperkuat kapabilitas TPAKD. Nah ini tadi Pak Fajar menjelaskan bahwa di masing-masing daerah mungkin terdapat mutasi, mungkin terdapat rotasi, dan tentunya ini akan menjadi PR kembali bagi Bapak Ibu di daerah untuk bagaimana memastikan bahwa TPAKD ini tetap berjalan dengan optimal meskipun terdapat pergantian pegawai ataupun pejabat yang membidangi ini sebelumnya. Jadi kami mengharapkan hal ini juga dapat dilakukan. Tidak hanya terbatas itu saja, kapabilitas ini juga kami di OJK juga melaksanakan berbagai macam capacity building, kemudian ada sertifikasi terkait dengan anggota TPAKD, dan harapannya Bapak Ibu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian mengirimkan timnya untuk mengikuti sertifikasi apabila dilaksanakan oleh OJK di kantor pusat.
Kemudian penguatan sinergi kolaborasi dengan stakeholders, jadi tidak hanya terbatas terkait dengan keuangan saja Bapak Ibu, untuk mencapai misi pertama tadi bahwa infrastruktur juga harus diperhatikan, jangan sampai kita mendorong sebuah daerah melakukan digitalisasi terkait dengan layanan keuangan, namun di situ ternyata terdapat keterbatasan jaringan internet misalkan. Nah itu berarti diperlukan juga sinergi dan kolaborasi dari pihak-pihak terkait pelayanan penguatan sinyal, kemudian jaringan internet di wilayah tersebut yang harus kita lakukan melalui TPAKD. Oke, berikutnya. Nah, itu tadi visi misi Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelompok sasaran. Jadi dengan visi misi tersebut ada 10 kelompok sasaran yang akan menjadi sasaran utama kita di TPAKD Bapak Ibu. Jadi diperhatikan di masing-masing kabupaten kota, kemudian provinsi, dari Provinsi Bali, NTB, NTT tentu memiliki perbedaan, mulai dari perbedaan geografis, kemudian perbedaan budaya, perbedaan demografi juga. Di sini Bapak Ibu harus melakukan pendataan di awal sebelum melakukan memilih program TPAKD apa yang akan dilaksanakan. Jadi ada 10 kelompok sasaran. Yang pertama adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Di sini Bapak Ibu harus melakukan pemetaan terkait dengan jumlah dari masyarakat berpenghasilan rendah di masing-masing kabupaten kota. Tentu ini bekerja sama dengan BPS di daerahnya masing-masing, kemudian bekerja sama dengan dinas sosial. Nah, kemudian membuat program apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua, ini selalu menjadi target kita di setiap TPAKD, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk ini di masing-masing daerah memiliki OPD. Namun Bapak Ibu, kami tidak membatasi terkait dengan UMKM ini harus di Dinas Koperasi dan UKM ya. Karena kami lihat di beberapa daerah juga masing-masing OPD memiliki UMKM-nya sendiri-sendiri. Contoh misalkan ada Dinas Perusahaan Perdagangan, kemudian ada Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, kemudian Dinas Tanaman Pangan, dan itu memiliki UMKM-nya masing-masing. Jadi ini tidak menjadi monopoli dari Dinas Koperasi dan UKM, namun juga seluruh dinas yang memiliki UMKM binaannya. Termasuk di sini ada dinas sosial juga, di mana UMKM disabilitas masih ada di dalam binaan dari dinas sosial. Nah, ini juga kita harus mengajak seluruh dinas OPD terkait untuk meningkatkan inklusi dan literasi untuk UMKM. Kemudian untuk perempuan yang nomor 3 adalah sasaran kita adalah perempuan. Nah, di sini bisa melibatkan OPD terkait dengan perempuan. Kemudian ada, kalau dulu namanya BKKBN ya, kalau sekarang kan ada dinas terkait dengan perempuan dan anak. Kemudian ada juga dinas pemberdayaan masyarakat desa, ini juga bisa dilibatkan. Kemudian bisa melibatkan juga PKK, kemudian kumpulan komunitas perempuan seperti itu. Berikutnya adalah pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda. Ini mungkin yang paling mudah ya Bapak Ibu untuk dicari, karena kalau misalkan pelajar, mahasiswa itu kita tinggal ke sekolah atau ke kampus, itu masanya sudah ada. Jadi hemat saya seluruh TPAKD, kabupaten, kota, dan provinsi tidak akan kesulitan untuk membuat sebuah program yang menyasar pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda. Jadi program Kejar, Satu Rekening Satu Pelajar, kemudian program Si Muda, itu harusnya sangat bisa dibuat di seluruh kabupaten, di seluruh TPAKD kabupaten kota. Kemudian petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Nah ini tentunya PD-nya sangat spesifik terkait dengan pertanian. Jadi di sini kami harapkan Bapak Ibu di masing-masing TPAKD kabupaten kota dan provinsi dapat menyusun sebuah program yang menyasar petani, peternak, kebun, dan nelayan. Berikutnya adalah penyandang disabilitas. Di sini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan dinas sosial untuk merancang sebuah program di mana teman-teman disabilitas ini bisa memperoleh akses
terkait dengan permodalan mereka. Nah, khusus untuk penyandang disabilitas, kami di OJK sendiri sudah mengeluarkan pedoman setara di mana kita memastikan bahwa seluruh industri jasa keuangan dapat memberikan layanan pada seluruh disabilitas tanpa membedakan mereka dengan kita yang mungkin tidak penyandang disabilitas. Jadi Bapak Ibu silakan membuat program yang dispesifikkan untuk penyandang disabilitas dan di sini tentunya diperlukan pendampingan khusus kepada mereka. Literasinya juga kami harapkan bisa menghadirkan misalkan untuk Iman Tuli bisa menghadirkan juru bahasa isyarat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di sini kita lihat adalah kelompok lanjut usia. Di sini juga kita tidak bisa meninggalkan mereka ya karena mereka tentunya mungkin memiliki keterbatasan apabila harus ke kantornya langsung. Jadi program-program yang sifatnya menjemput bola sangat dibutuhkan di sini. Kemudian untuk yang kedelapan itu adalah masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Saya pikir kalau untuk di Provinsi Bali mungkin ini tidak ada ya, tetapi kalau untuk di Provinsi NTB dan NTT, nah program TPAKD hemat kami difokuskan juga untuk masyarakat yang berada di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Ini bisa dikoordinasikan dengan industri jasa keuangan yang memiliki jaringan kantor sampai di daerah terluar. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 itu adalah karyawan. Nah, karyawan di sini profesi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sebagai anggota tim TPAKD, meskipun ASN ya, tapi juga memiliki potensi yang besar juga untuk disasar oleh pelaku-pelaku investasi ilegal. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki penghasilan yang mungkin saja Bapak Ibu bingung mau ditempatkan di mana, mau investasi di mana. Dan di sini tentunya ASN, kemudian karyawan-karyawan BUMN, BUMD di daerah itu tentunya juga tetap menjadi sasaran kelompok sasaran utama di TPAKD ini dan hemat saya bisa dibuatkan program khusus untuk ASN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota yang menyasar misalkan P3K, kemudian pegawai outsourcing seperti itu untuk mendapatkan edukasi terkait dengan keuangan. Kemudian yang terakhir itu adalah calon pekerja migran dan keluarganya Bapak Ibu. Jadi di sini yang kita sasar tidak hanya calon pekerja migran dan pekerja migrannya, namun juga keluarganya. Karena kebanyakan pekerja migran kita mungkin menitipkan uangnya kepada pasangannya di rumah atau orang tuanya di rumah. Namun apabila keluarganya tidak memperoleh edukasi yang memadai, bisa jadi pekerja migran kita capek-capek bekerja di luar negeri, pulang-pulang ke rumah ternyata uangnya sudah habis untuk hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Nah, jadi yang menjadi fokus kita nantinya selain pekerja migran juga adalah keluarga. Oke, berikutnya. Nah, tadi itu adalah kelompok sasaran ya, Bapak Ibu, ada 10 kelompok sasaran dan ini adalah strategi bagaimana kita bisa mencapai kelompok sasaran tersebut. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu adalah pemetaan kondisi saat ini. Jadi Bapak Ibu kami mengharapkan ada koordinasi dari bagian perekonomian dengan Bapedanya masing-masing terkait apakah ikat indeks akses keuangan daerah di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu sudah dicantumkan dalam RPJMD. Nah, di sini seharusnya ikat tersebut sudah menjadi target dari kepala daerahnya masing-masing. Jadi silakan dipastikan bahwa target ikat itu telah dimasukkan ke dalam RPJMD. Nah, di sini target ikat itu sudah given ya dari Bappenas, di mana tadi Pak Fajar sudah menyampaikan di awal. Jadi yang harus dipastikan adalah target ikat ini sudah tercantum dalam RPJMD masing-masing kabupaten kota. Karena kita dari sana bergeraknya Bapak Ibu. Kalau target ikat ini sudah masuk ke dalam RPJMD, berarti harus ada
turunannya lagi kepada masing-masing OPD untuk melakukan membuat program untuk mencapai target ikat di masing-masing kabupaten kota. Kemudian terkait dengan jaringan kantor dan ATM, kami sudah memiliki dari OJK, sehingga nanti pada saat rapat-rapat pleno, rapat-rapat teknis di daerah itu akan kami sampaikan. Kemudian jaringan keagenan TOJK ini kami juga sudah punya. Kemudian jaringan websentris, nah ini data ada di Bank Indonesia, namun secara nasional kami juga sudah memiliki. Kemudian kegiatan Bapak Ibu juga di masing-masing OPD itu kami mengharapkan bisa karena kita sudah anggaran di tahun 2026 itu sudah ada. Jadi silakan didaftar Bapak Ibu untuk kegiatan yang bisa di-attach dengan kegiatan peningkatan literasi inklusi keuangannya di masing-masing OPD-nya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat, OPD misalkan Dinas Pertanian akan melaksanakan penyuluhan di desa mana, dengan kelompok sasaran kelompok petani mana, atau Dinas Pendidikannya mungkin nanti akan melaksanakan penerimaan siswa baru di mana, dan itu bisa dipetakan dari sekarang, sehingga penyusunan rencana kerja TPAKD masing-masing kabupaten kota sudah bisa kita masukkan rencana kerja tersebut. Kemudian Bapak Ibu silakan melakukan potensi ekonomi daerah. Jadi di sini masing-masing daerah tentu memiliki potensinya masing-masing. Ada daerah yang mungkin penghasil kakao, ada daerah penghasil rumput laut untuk di NTB NTT, ada penghasil jagung juga ada. Dan di situ bisa dilakukan dampingan, kemudian dilakukan business matching dengan industri jasa keuangan yang memiliki produk terkait dengan pengembangan usaha dari masing-masing potensi ekonomi daerah. Jadi di OJK sendiri kita punya program pengembangan ekonomi daerah, di mana di situ kita mempertemukan memastikan hilirisasi dari hulu ke hilir itu bisa disupport oleh industri jasa keuangan, baik itu dari perbankan, kemudian insurans, sampai pasar modal apabila ada usaha di daerah masing-masing Bapak Ibu yang memerlukan bantuan atau pendampingan untuk IPO. Kemudian regulasi terkait dengan literasi inklusi keuangan di daerah bisa dipetakan. Contoh dari regulasi misalkan Bapak Ibu, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan membuat penyusunan program KPMR. Misalkan di beberapa daerah itu sudah ada kredit melawan rentenir ya Bapak Ibu. Kalau di NTT juga sudah ada melalui BPD NTT-nya. Kemudian di NTB juga sudah ada, kemudian di Bali juga sudah ada beberapa seperti Sudiko Barat, kemudian Kurdagas, itu juga bisa dikumpulkan dari sekarang sehingga kita bisa memetakan program apa yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ke depan. Nah, setelah kita melakukan pemetaan tersebut, kita bisa melakukan penyusunan dan penetapan dan pelaksanaan strategis untuk mencapai literasi inklusi keuangan yang kita sasar. Jadi kita sudah tahu desa mana yang akan kita sasar, kemudian kita tahu kelompok mana saja di bulan-bulan apa saja kita akan masuk, kemudian terkait dengan regulasi tadi kita akhirnya tahu ada program lawan rentenir dari bank apa yang mungkin di daerah tertentu itu belum sampai informasinya, jadi itulah yang akan kita sasar kemudian sesuai dengan pemetaan yang sudah kita laksanakan. Kemudian di sini juga kita akan menyusun tim yang terlibat siapa saja, jadi seluruh OPD harus terlibat di dalam program kita ini, dan kita bisa mengkaitkan ya Bapak Ibu. Jadi kayak misalkan Dinas Pertanian berarti harus ada sosialisasi tentang KUR misalkan untuk para petani, sosialisasi tentang asuransi tani padi, asuransi ternak sapi kepada petani ataupun nelayan ataupun peternak yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian di sini juga kita bisa menyusun anggaran apabila Bapak Ibu misalkan anggarannya sudah terbentuk ya. Kalau setahu kami kan anggaran memang sudah disusun, namun kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki anggaran tersebut, merevisi anggaran tersebut di tahun depan. Dan mudah-mudahan kita bisa setelah melakukan pemetaan, kita jadinya tahu berapa anggaran yang kita butuhkan untuk mewujudkan program-program yang sudah kita susun.
dan nanti bisa kita lakukan perubahan di semester berikut. Kemudian setelah kita sudah melakukan pemetaan, kemudian penyusunan, kemudian kita laksanakan program tersebut, tentunya kita memerlukan monitoring dan evaluasi. Dan di sini kami mengharapkan Bapak Ibu aktif melakukan monitoring, memang tidak minimal mungkin satu semester bisa dilakukan monitoring seprovinsi, namun di masing-masing daerah kami mengharapkan Bapak Ibu untuk aktif melakukan rapat teknis oleh masing-masing koordinator. Jadi tidak harus misalkan rapat teknis terkait dengan program kejar, Bapak Ibu cukup mengundang dinas pendidikan, kemudian OJK dan industri jasa keuangan yang terlibat di dalam program tersebut untuk rapat teknis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melaksanakan rapat monitoring secara berkala, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa semester untuk memastikan bahwa program yang sudah kita susun itu berjalan lancar. Jadi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program itu bisa kita diskusikan dan kita cari bagaimana cara penyelesaian masalah. Kemudian Bapak Ibu di sini juga kami mengharapkan TPK di provinsi Bali, NTB dan NTT itu dapat memastikan keselarasan program di seluruh TPKD-nya, TPKD kabupaten kotanya di wilayahnya masing-masing. Jadi di sini harus dipastikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu di kabupaten kota bisa membuat program spesifik karena mungkin saja ya di daerah tertentu mereka punya program yang spesifik. Contoh di kabupaten, misalkan di Kabupaten Bandung mereka punya program Sidik Bara. Nah itu mungkin hanya ada di Kabupaten Bandung. Namun di seluruh kabupaten kota itu harus dipastikan ada program yang selaras antar kabupaten kota. Misalkan misalnya provinsi NTB memiliki program terkait dengan provinsinya ya, program terkait dengan bagaimana ketahanan pangan di provinsi NTB misalkan, atau di provinsi NTT. Berarti di seluruh kabupaten kota itu harus memiliki program yang tujuannya untuk mencapai program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsinya. Nah, contoh misalkan di Provinsi Bali sendiri mungkin punya program terkait dengan ketahanan pangan agar tidak tergantung sekali dengan sektor pariwisata, berarti di masing-masing kabupaten kota itu harus memiliki program untuk ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti pada saat ada rapat Rakorwil atau Rakorda itu bisa dievaluasi bersama-sama dengan parameter yang sama. Oke, berikutnya. Nanti kita sudah strategi implementasi. Nah, sekarang ini adalah program kerja di provinsi kabupaten kota yang bisa Bapak Ibu pilih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu capek-capek untuk kita bikin program apa nih, gitu. Karena sebenarnya kami sudah punya semacam panduan. Jadi Bapak Ibu di sini kita sudah punya program yang bisa Bapak Ibu laksanakan di seluruh kabupaten kota tanpa harus membuat program baru. Contoh misalkan untuk pelajar, Bapak Ibu bisa membuat program satu rekening satu pelajar. Nah, di sini jenis produknya itu tabungan, Bapak Ibu, tabungan simpel, jadi simpanan pelajar. Kemudian sasarannya pasti pelajar yang ada di kabupaten kota, di kecamatan, dan di sini berarti melibatkan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kotanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan target ya, karena kalau target nasional dikejar ini adalah 90% pelajar kita di daerah sudah memiliki rekening di bank. Dan ini dipastikan bahwa rekeningnya itu Bapak Ibu harus dibedakan Bapak Ibu ya, karena kadang kan ada yang rekeningnya itu SIP ya kalau nggak salah. Jadi nah itu rekening penampungan ya maksudnya. Nah diusahakan Bapak Ibu di sini adik-adiknya memiliki rekening tabungan dalam bentuk tabungan simpel ya, simpanan pelajar di seluruh bank daerah dan BPR termasuk juga Bank Umum Nasional juga sudah, Himbara dan Bank Umum Nasional juga sudah memiliki produk ini sehingga Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan itu. Kemudian sama di mahasiswa juga demikian, ada SIM muda. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melakukan program satu sekolah satu agen
laku pandai untuk memudahkan siswa-siswa di sekolah itu menabung, jadi tidak harus bank, jadi mereka bisa menunjuk sekolah, bisa menunjuk koperasi, bisa menunjuk guru sebagai agen dari pihak bank untuk membantu kelancaran dari proses menabung. Kemudian untuk meningkatkan literasi, Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan Goes to School ya, edukasi Goes to School dari POJK yang berada di wilayahnya Bapak Ibu masing-masing. Dan kegiatannya juga bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu, bisa dilaksanakan triwulan, bisa dilaksanakan juga setiap bulan juga, itu masih sangat mungkin. Ini berikutnya. Nah, ini kemudian berikutnya adalah akses keuangan untuk kelompok sasaran, Bapak Ibu. Di sini kita bisa, Bapak Ibu bisa membuat dengan bekerja sama dengan bank milik daerahnya masing-masing, bisa BPD-nya, bisa BPR, untuk membuat program pembiayaan lawan rentenir. Nah, ini biasanya programnya itu berupa subsidi bunga. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan subsidi bunga kepada masyarakat. Jadi bunga yang dibayarkan oleh masyarakat itu bisa mencapai 0% Bapak Ibu dengan program-program PNR. Kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan program KPSP, yaitu kredit pembiayaan sektor prioritas. Jadi di sini kaitannya dengan tadi pengembangan ekonomi daerah, Bapak Ibu. Silakan dipilih komoditas atau sektor yang diprioritaskan oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Karena ada beberapa daerah yang mungkin seperti misalkan Bima. Di Bima mungkin prioritasnya adalah bawang merah, itu sama dengan Bangli ya. Prioritasnya adalah bawang merah. Berarti di sana bisa dibuatkan program kredit pembiayaan sektor prioritas khusus untuk komoditas bawang di daerahnya. Jadi di situ bisa dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan PUJK daerahnya untuk menyusun program bagaimana tani yang menghasilkan komoditas sektor prioritas ini bisa memperoleh akses keuangan dengan lebih mudah dan cepat seperti itu. Jadi perlu pendampingan, perlu dibantu untuk mencari off-taker yang bisa menjamin keberlanjutan usaha mereka seperti itu. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu memilih sebuah desa, di mana di sana kita bisa melaksanakan program ekosistem keuangan inklusif. Jadi kami istilahnya adalah desa EKI, ekosistem keuangan inklusif, di mana Bapak Ibu bisa menetapkan sebuah desa di wilayahnya masing-masing untuk kita fokuskan memperoleh prioritas dalam peningkatan literasi inklusi keuangan. Jadi di situ dilihat sebuah desa mungkin yang memiliki potensi yang sangat bagus di sektor tertentu, misalkan pariwisata atau misalkan industri kreatif. Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi sebuah desa EKI, sebuah ekosistem keuangan inklusif. Jadi di situ kita bisa buat program sepanjang tahun terkait dengan peningkatan literasi inklusi keuangan di desa tersebut. Nah, di sini produknya itu meliputi seluruh produk dari industri jasa keuangan, jadi tidak hanya perbankan saja, kita juga bisa memasukkan industri jasa keuangan lain seperti misalkan pegadaian, kemudian PNM yang memiliki program kepada calon wirausahawan, jadi mereka mungkin belum memiliki usaha tapi bisa dimodali ya, jadi tidak, kalau KUR itu kan ada program KUR, mereka harus syaratnya adalah sudah memiliki usaha. Namun melalui beberapa program industri jasa keuangan yang lain itu sebenarnya ada program mereka yang tidak menggunakan agunan dan tidak ada syarat terkait dengan lamanya usaha yang sudah dibangun. Jadi kita bisa menyesuaikan industri mana yang akan kita ajak ke desa EKI tersebut seperti itu. Ini bisa dipilih Bapak Ibu, jadi hemat saya kalau misalkan Bapak Ibu di masing-masing TPK di kabupaten itu bisa menetapkan satu desa EKI untuk difokuskan, itu akan sangat baik ya. Jadi bisa menjadi sebuah percontohan di masing-masing kabupaten kotanya sehingga bisa ditularkan kepada daerah-daerah yang lain. Jadi bisa kita fokuskan di sebuah desa yang memang
mungkin dianggap memiliki potensi untuk digarap di masing-masing kabupaten. Berikutnya. Nah, selanjutnya kita untuk di pasar modal Bapak Ibu, nah di sini untuk pasar modal sendiri tentunya akan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia yang ada di daerah. Di sini Bapak Ibu bisa mendorong kampus-kampus yang ada di wilayahnya masing-masing untuk membuat galeri investasi. Namun tidak hanya di kampus ya Bapak Ibu, di sekolah pun sekarang Bursa Efek Indonesia juga sudah membuka ruang kepada SMA-SMA untuk membuka galeri edukasi investasi. Jadi di situ adik-adik kita di SMA-SMA juga dimungkinkan untuk membuka RDN ya, membuka akun untuk mereka belajar berinvestasi. Tentunya mereka yang sudah memiliki KTP Bapak. Jadi tidak hanya terkait dengan universitas saja, di sekolah-sekolah pun sekarang sudah memungkinkan untuk adik-adik kita belajar berinvestasi. Nah di sini kami juga mendorong ASN kita Bapak Ibu di seluruh kabupaten kota, anggota TPAKD untuk juga bisa memanfaatkan produk-produk dari pasar modal ini untuk mulai berinvestasi dari sekarang. Jadi mungkin ada sebuah program yang bisa Bapak Ibu susun di kabupaten kota masing-masing atau di provinsinya untuk melakukan edukasi literasi yang menyasar ASN. Karena kita tahu bahwa ASN itu kadang-kadang sering menjadi korban investasi ilegal, kemudian karena menjadi korban kadang-kadang bisa juga menjadi pelakunya. Jadi jangan sampai malah Bapak Ibu yang sebagai ASN memiliki nama baik di wilayahnya sendiri, di tempat tinggalnya, dipercayai oleh masyarakat, malah terjerumus dengan aktivitas keuangan ilegal. Jadi kita seharusnya yang menjadi penggerak TPAKD inilah yang harusnya menjadi orang pertama yang kita edukasi. Jadi dipastikan Bapak Ibu bahwa ada program yang menyasar ASN di seluruh kabupaten kota, baik itu yang sudah menjadi ASN, calon ASN, maupun yang nantinya akan pensiun. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan kita yang pensiun malah diiming-imingi oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga uang pensiunannya malah ditempatkan di instrumen-instrumen ilegal yang nantinya akan merugikan kawan-kawan kita yang nantinya mungkin akan pensiun Bapak Ibu. Oke, next. Baik, itu tadi Bapak Ibu program-program yang Bapak Ibu bisa susun bersama-sama dengan OJK-nya di masing-masing daerah. Kami tentunya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu masing-masing, karena sebenarnya TPAKD ini bukan milik OJK, ini TPAKD ini bukan hanya milik OJK ya Bapak Ibu, tapi ini adalah milik kita bersama, di mana tujuannya tadi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana mungkin kalau Bapak Ibu lihat semakin sejahtera masyarakat itu biasanya mereka juga pasti terliterasi terkait dengan keuangan. Mereka juga pasti memiliki produk-produk keuangan, tidak hanya asuransi, tidak hanya tabungan, namun juga produk investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi, semakin sejahtera pula lah masyarakat kita di daerah. Jadi itulah salah satu hal kenapa TPAKD ini sebenarnya milik Bapak Ibu juga di daerah, sehingga kami semakin bagus program TPAKD, semakin tinggi tingkat literasi inklusi keuangan masyarakat Bapak Ibu di daerahnya masing-masing, akan semakin sejahtera lah masyarakat kita di daerah. Semakin sejahtera masyarakat di daerah, semakin sejahtera juga kabupaten kota dan provinsinya masing-masing. Jadi dengan memastikan bahwa setiap masyarakat kita di daerah memiliki akses terhadap produk layanan keuangan, kita juga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Fajar, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu tim terumus dari Roadmap TPAKD.
Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam presentasi saya sebelumnya. Waktu saya kembalikan, saya tutup. Om Santi Santi. Terima kasih banyak Pak Di atas sharingnya terkait roadmap TPAKD. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan beberapa hal. Yang pertama ialah terkait yang tadi penyesuaian SK Bapak Ibu. Jadi kan memang penyesuaian SK ini selain karena roadmap yang tadi ya strukturnya disesuaikan, nanti mungkin akan harus ada penyesuaian lagi pada saat penetapan RPP Komnaslik Bapak Ibu. Nah RPP Komnaslik ini kan seharusnya itu sudah ditandatangani paling lambat bulan depan atau Januari. Nah, agar tidak dua kali perubahan SK, maka mungkin nanti untuk SK-nya bisa diupdate pada saat RPP-nya sudah ditetapkan saja Bapak Ibu. Jadi nanti perubahannya itu selain struktur yang tadi, sekaligus merubah nomenklatur dari TPAKD menjadi TPLIKD. Jadi nanti pada saat RPP Komnasiknya sudah ditetapkan, insya Allah kami akan share segera kepada Bapak Ibu semuanya. Itu yang terkait struktur organisasi dan penyesuaian SK. Lalu untuk penyampaian laporan sampai dengan nanti sampai ada update di sistem itu tetap dilakukan seperti biasa ya Bapak Ibu. Jadi nanti tetap melalui SITP AKD. Hanya saja mungkin yang saat ini sedang dijajaki ialah kami sedang mencoba mengupdate sistemnya. Jadi pada saat kabupaten kota menyampaikan pelaporan itu nanti akan dievaluasi secara berjenjang seperti yang tadi. Jadi nanti masuk dulu ke tingkat provinsi melakukan evaluasi kesesuaian laporan tersebut, baru nanti setelah itu baru diteruskan ke Komnastik atau ke pusat. Dan terkait dengan penyusunan rencana maupun anggaran untuk yang tahun 2026, untuk rencana itu akan tetap disusun pada saat awal tahun di bulan Januari untuk yang program tahun 2026. Tapi untuk program tahun 2027, berdasarkan hasil pembahasan terakhir terkait Stranastik, ada kemungkinan nanti akan disusun di pertengahan tahun 2026. Jadi penyusunan program ke depannya setelah yang tahun 2026 itu akan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD. Jadi harapannya pada saat rencana program TPAKD ini disusun dan ditetapkan, itu sekaligus sejalan dengan penetapan anggarannya juga Bapak Ibu. Itu yang terkait dengan penyusunan program dan penyusunan anggaran. Lalu harapannya yang berikutnya ialah tadi kan ada terkait pemetaan program dan bantuan sosial dari pusat, itu harapannya bisa dilakukan juga agar nanti Bapak Ibu bisa mapping di program-program TPAKD mana saja yang sekiranya bisa diselaraskan selain dengan program di daerah ya tentu saja, lalu program dengan TPID, TP2DD atau KDKS, ada juga program-program di pusat yang mungkin nanti bisa diselaraskan dengan program di daerah. Dan mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Berikutnya saya ingin sedikit menambahkan juga terkait dengan contoh renaksi mungkin ya Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di sini kan nanti ini kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan roadmap-nya dan materinya juga, di sini kan ada misinya yang sebelah kiri, lalu ada strateginya turunannya seperti yang tadi di kerangka kerja. Lalu ada tingkat, di sini ada nasional dan daerah, ada nasional saja ataupun daerah saja. Sebagai contoh, di misi 1, memperkuat infrastruktur keuangan ekosistem keuangan digital dan meningkatkan titik akses keuangan di daerah. Di strategi 2, di sini ada peningkatan ekosistem keuangan digital. Kalau kita lihat di sini, tingkat nasional dan daerah, ini kan ada penerbitan, implementasi, dan atau pemantauan implementasi regulasi kebijakan baik konvensional maupun syariah untuk mendorong penggunaan teknologi untuk peningkatan ekosistem keuangan digital. Nah ini kalau kita lihat di sini apa sih sebetulnya hal yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ya salah satunya misalnya kepala daerah menerbitkan regulasi atau kebijakan mendorong agar misal ya Bapak Ibu, setiap BUMDes itu harus menjadi agen laku pandai. Ini akan sejalan dengan program yang di bawahnya di tingkat nasional di mana ada One Village One Agent. Jadi harapannya memang kan kita sedang melakukan pemetaan nih. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa karena sekarang
selisih inklusi keuangannya hanya sekitar 10 sampai 17%, 12 sampai 17%. Jadi kita harus lebih fokus. Nah, dengan adanya hal ini, dengan misalnya kebijakan atau peraturan terkait setiap BUMDes harus menjadi agen laku pandai, otomatis itu kan setiap desa diharapkan sudah memiliki satu agen, dan itu sejalan dengan target yang ada di tingkat nasional. Contohnya seperti itu. Atau mungkin alternatif lain selain BUMDes bisa juga sejalan dengan yang tadi Koperasi Merah Putih, atau misalnya hal-hal lainnya memang ada tersedia di desa. Selain itu juga tadi kan ada program yang laku pandai untuk di sekolah nih. Misalnya kita dorong agar setiap sekolah, koperasi sekolahnya itu bisa menjadi agen laku pandai. Otomatis itu kan meningkatkan inklusi juga di inklusi pelajar juga ya Bapak Ibu, dan pihak bank mungkin akan lebih mudah untuk melakukan pick up karena kan anak-anak ini nanti cukup setor secara langsung ke agen laku pandai yang di sini adalah koperasinya, nanti dari pihak bank ya tinggal ke pihak koperasi sekolahnya saja. Itu mungkin beberapa hal yang bisa coba dijajaki. Sebagai contohnya seperti itu sih Bapak Ibu. Lalu untuk yang misal di sini ada penerbitan implementasi dan atau pemantauan implementasi regulasi kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan, termasuk keuangan syariah. Nah, selama ini mungkin kan sudah ada yang inklusi keuangan ya, Bapak Ibu kan sudah, harapan kami sudah ada seluruhnya terkait yang SE, satu rekening, satu pelajar. Nah, kalau untuk literasinya misalnya setiap sekolah ada ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan Bank Goes to School atau himbauan adanya kegiatan Bank Goes to School dan lain-lain. Jadi setiap sekolah nanti mengagendakan adanya edukasi, literasi edukasi dari perbankan. Jadi mengundang pelaku usaha jasa keuangan seperti itu juga bisa. Jadi contohnya mungkin seperti itu untuk yang penerapan dari renaksinya sendiri. Baik, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin menyampaikan sharing juga terkait program kerjanya di daerah atau kondisi upaya peningkatan literasi inklusi keuangan di daerah juga dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas bagaimana penerapannya. Monggo dipersilakan. Barangkali sudah ada pertanyaan atau mungkin mau sharing terkait program kerjanya, dipersilakan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf kami tidak bisa aktifkan kamera kebetulan karena sinyal ganggu. Ya, tidak apa-apa Pak. Silakan Pak. Bapak, kami dari TPK 3 Kabupaten Bandung mohon izin sharing Bapak terkait rencana program kami, yaitu pemberdayaan BUMDes untuk menjadi agen laku pandai Bapak. Di mana BUMDes itu nanti akan menjadi agen simpel Pak. Jadi setiap desa rencana kami untuk sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut nanti akan untuk kaitannya dengan tabungan simpel dikolek oleh BUMDes yang ada di desa tersebut. Namun di perjalanannya kami mengalami kendala. Pertama itu terkait digitalisasi dan mungkin akses Pak, dalam artian akses itu masih ada sistem manual yang kami harus lakukan, belum adanya sebuah sistem digital sehingga mempermudah sebuah transaksi untuk menabung. Jadi masih ada sebuah rekapan seperti itu dari sekolah. Nah, mungkin bisa diarahkan kepada kami, berikan kami petunjuk baiknya itu kami lakukan seperti apa Pak. Jadi memang selain itu kami juga terkendala di bawah, selain BUMDes di desa juga sudah terdapat layanan jasa keuangan lainnya, terutama milik adat, yaitu LPD Pak. Jadi LPD sendiri memang sudah memiliki tabungan
simpanan pelajar, tapi namun bukan simpel Pak namanya itu. Jadi untuk mencapai keseluruhan BUMDes yang ada di Kabupaten Badung, kami rasa perlu waktu sehingga kami memutuskan untuk memakai piloting project Pak seperti itu. Namun seperti saya sampaikan tadi, terkendala oleh sebuah sistem, belum adanya sebuah sistem yang simpel sehingga dari sekolah sampai ke BUMDes itu tidak memerlukan sebuah proses yang terlalu panjang seperti itu Pak. Mohon arahan lebih lanjut, terima kasih Pak. Baik, Pak Ambara ya, betul ya Pak. Terima kasih banyak dari TPAKD Kota Bandung. Mbak, izin maaf boleh lebih didetailkan Pak untuk belum adanya sistem antara sekolah dengan BUMDes ini seperti apa? Maksudnya apakah belum ada koneksi secara langsung atau memang BUMDesnya harus melakukan pick up ke sekolahnya atau bagaimana Pak izin? Kendalanya di mananya Pak? Baik Bapak, Yang sistemnya detailnya. mungkin kami perjelas lagi Bapak untuk program tersebut, kegiatan tersebut kami mencoba kerjasama dengan Bank BPD Bali, di mana sistemnya tidak mensupport Bapak, jadi masih manual. Dari sekolah harus membuat sebuah rekapan berupa Excel, dan dari sekolah harus menyetor ke BUMDes, seandainya BUMDes sebagai agen simpel seperti itu. Harapan dari sekolah, apakah tidak bisa dilakukan dengan sebuah digitalisasi sehingga ataupun mulai dengan scan barcode atau apa sehingga mempermudah proses Bapak. Jadi tidak ada proses yang dikhawatirkan BUMDes adalah ketika dia membawa uang banyak dan sebuah rekapan terjadi kesalahan karena masih manual Bapak seperti itu. Betul. Ya, jadi kami harapannya ke depannya ada sebuah sistem yang mengkat proses itu Pak. Jadi memang selesai di sekolah Bapak, walaupun BUMDes sebagai agen agen simpel seperti itu. Dan BUMDes sendiri pun bertanya apakah yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan itu seperti itu. Jadi memang harus ada saling take and give gitu Bapak ya seperti itu. Betul. Baik kalau begitu Pak. Kalau untuk yang itu nanti akan kami coba jajaki dengan pihak ini ya BPD Bali, mungkin ya Pak Adi nanti bisa coba dibantu. Tapi kalau dari kami sendiri di pusat mungkin alternatifnya seperti yang tadi disampaikan Pak, untuk memperpendek jarak antara sekolah dengan BUMDes mungkin bisa kita dorong agar koperasi sekolahnya yang menjadi BUMDes Pak. Jadi nanti pihak sekolah tidak perlu kolek, tapi cukup mengarahkan siswanya untuk menabung langsung di koperasi sekolah tersebut yang juga sebagai agen laku pandai. Jadi tidak perlu ke BUMDes, sehingga BUMDes nanti bisa lebih fokus kepada masyarakat yang berada di wilayahnya selain dari pelajar. Nah itu mungkin akan lebih mudah Pak kalau misalnya seperti itu. Nanti bisa dijajaki juga dengan PPD Balinya apakah memungkinkan agar koperasi sekolahnya kalau misalnya ada ya. Kalau misalnya bukan koperasi sekolah nanti mungkin bisa juga dari penjual di kantin atau yang lain-lain, itu bisa juga seperti menurut hemat kami sih itu memungkinkan ya seharusnya. Jadi nanti anak-anak itu begitu bawa uang jajan udah bisa langsung tuh nyetor ke situ kan, dan bisa langsung cek juga nanti di aplikasi mobile bankingnya apakah uangnya sudah masuk atau belum gitu kan. Karena memang seperti yang Bapak sampaikan, kalau misalnya pihak sekolah harus merekap, mengumpulkan uangnya, kemudian membawa ke BUMDes, ada kemungkinan kan bisa jadi ya yang namanya manusia mungkin rekapnya ada yang tidak tercatat, ada yang kelebihan mencatat, atau misalnya ada kurang mencatatnya, itu kan ada kemungkinan. Yang kedua, pada saat membawa uangnya juga kan itu resiko juga di jalan membawa uang dalam jumlah banyak. Nah harapannya nanti kalau misalnya koperasi sekolah yang menjadi agen laku pandai, tinggal setor aja tuh ke koperasi sekolahnya, udah menjadi tanggung jawab koperasi sekolah karena uangnya kan sudah masuk ke rekening anak-anak harusnya ya. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada tanggapan tambahan dari Pak Adi. Maaf sebelumnya, kalau yang tadi layanan keuangan simpanan pelajar milik adat, kami rasa ini bisa sejalan sih. Pada intinya kan kalau untuk yang anak-anak, selain inklusi yang harus kita dorong ialah literasi dan budaya menabungnya sebetulnya kan. Jadi kami rasa baik ke pihak lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan lain-lain ataupun ke yang ada tadi KLPD, kami rasa itu tidak ini sih, yang penting kita berusaha mendorong budaya menabungnya itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi, silakan.
Dan terima kasih Mas Fajar. Terkait tadi BUMDes, itu sebenarnya bisa didorong ya Pak Ambar. Jadi BUMDes itu bisa didorong sebagai agen laku pandainya bank yang ada di wilayahnya masing-masing, bisa dengan BPD Bali atau mungkin bisa dengan Bara seperti itu. Dan menurut saya itu bagus sih sinerginya. Jadi karena kalau BUMDes kan ada di wilayah desa, tempat sekolah-sekolah itu lebih dekat ya. Jadi kalau misalkan BUMDesnya bisa menjadi agen laku pandainya, tentu lebih bagus sebenarnya. Dan tadi pertanyaan apa yang didapat oleh BUMDesnya, kalau menjadi agen laku pandai itu ada fee-nya sebenarnya. Jadi ada fee yang bisa diberikan oleh bank yang menunjuk mereka menjadi agen laku pandainya. Nah, contoh kayak misalkan agen Mailaku kalau BPD Bali, dan kalau di BRI kan ada agen drilling seperti itu akan ada pembagian fee. Hemat saya ini bagus strateginya kalau misalkan itu bisa diterapkan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Batu. Nah, kemudian untuk LPD itu juga sama. Kalau LPD sebenarnya mereka sudah ada kerjasama juga dengan BPD Bali. Nah, kita mendorong ya di literasinya untuk menabung, tetapi kita harus pastikan bahwa keamanan dari dana masyarakat yang ditabung di lembaga selain bank ya. Karena kalau misalkan di bank kan jelas itu dijamin oleh LPS, kemudian itu yang membedakan. Jadi hal tersebut yang harus dipastikan sebelum misalkan kita menunjuk industri lain di luar perbankan formal ini sebagai pihak yang menerima tabungannya. Kalau hemat saya tetap bisa dilaksanakan menjadi agen laku pandai saja untuk LPD-nya bersama dengan BPD Bali kalau untuk di Bali ya. Karena kan selama ini memang LPD itu mereka kerjasamanya dengan BPD Bali. Jadi selain kita menekankan literasi, kesadaran menabung, juga kita harus menanamkan bahwa ada perbedaan yang mendasar kenapa harus menabung di bank dengan lembaga yang lain seperti itu. Nah, intinya itu, karena kan kalau literasi itu tidak hanya sekedar untuk memanfaatkan ya, tapi mereka juga harus paham, kemudian mereka juga harus yakin nggak nabung di situ aman kan gitu. Yakin nggak kalau nabung di situ uangnya nggak kemana-mana gitu. Itu yang harus dipastikan. Jadi meningkatkan literasi keuangan juga kita harus pertimbangkan juga keyakinan bersama Pak Ambar ya. Kalau BUMDes harus didorong menjadi agen laku pandai menurut saya. Kita kan juga ada program ya. Kita ada program juga untuk tadi kan di IKAD itu juga ada peningkatan akses, berarti semakin banyak BUMDes yang bisa menjadi agen laku pandai, semakin banyak koperasi merah putih yang bisa menjadi agen laku pandai, itu tentunya akan meningkatkan juga akses layanan keuangan di wilayah, yang tentunya akan berefek juga ke target IKAD di pimpinan daerah. Itu sih dari saya saja. Siap, terima kasih banyak Pak. Ditambahnya bagaimana Pak Ambar? Apakah sudah cukup jelas? Oh, sudah Bapak. Cuman yang harapan kami itu ke depan Bapak, semoga ada sebuah apa Pak ya, kayak sebuah akses yang lebih simpel lagi Bapak dari sekolah. Karena memang di bawah itu seperti saya sampaikan tadi itu masih manual Bapak. Jadi mudah-mudahan ada pihak perbankan atau penyedia aset keuangan lain yang memang bisa menyediakan akses yang lebih simpel. Jadi cukup dengan by scan barcode atau apa, jadi sudah langsung tercatat secara otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu sebuah rekapan manual lagi Bapak yang terjadi. Karena itu kami temukan menjadi beban dari sekolah itu sendiri Pak, karena harus merekam kembali di sebuah Excel nama-namanya dan segala macamnya dan membawa uang seperti itu. Seperti harapan kami ke depannya dan ada Pak seperti itu untuk menyiasati permasalahan yang kami temukan. Terima kasih Bapak. Siap Bapak. Baik.
Ada tanggapan lagi dari Pak Adi atau kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya? Silakan dilanjut. Baik, baik Pak. Nanti mungkin kita coba diskusikan lebih lanjut dengan BPD Balinya, kira-kira seperti apa. Baik, terima kasih banyak Pak Bara untuk pertanyaannya. Berikutnya ialah dari TPAKD Tabanan, Pak Hari Sujana. Dipersilakan Bapak. Oke, izin. Iya Pak. Wajah saya sudah jelas, Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya buat kita semua. Yang pertama buat Pak Muhammad Fajar Purnama dan Niki Ratu Nitya, Gusti Bagus Adi Wijaya dari OJK Bali. Jadi kami dari TPAKD Tabanan izin di semester kedua tahun 2025 ini kami sudah melaksanakan sosialisasi ke 10 kecamatan Bapak Muhammad. Ke 10 kecamatan bertemu dengan 133 berbekal dan bertemu dengan 133 direktur BUMDes. Setelah 3 bulan kami sosialisasi, kemudian kami adakan pertemuan Pak di Gedung Mario. Itu Perbekal dan BUMDes difasilitasi oleh Bank Indonesia dan Kejaksaan. Kami berkumpul di Gedung Mario untuk mewujudkan program Bapak Bupati Tabanan, yaitu dalam rangka menuju ketahanan pangan, Bapak. Nah, dari penjelasan Pak Muhammad tadi dan Pak Adi Wijaya terkait dengan BUMDes sebagai agen laku pandai. Nah, sepertinya ini Pak Adi Wijaya nyambung nih. Dia sudah pernah menyampaikan mungkin tahun 2026 akan kami jadikan program ini di mana 133 BUMDes kami akan kami jadikan agen laku pandai. Sekarang dapat kami sampaikan kami sudah melaksanakan MOU Bapak. Jadi regulasi penugasan kepada Perumda Sanjaya Ning Singasana kami sebagai off-taker di bidang pangan itu tindak lanjutnya adalah kami sudah buatkan MOU antara Perumda dengan antara Pak Bupati dengan perbekal se-Kabupaten Tabanan 133 perbekal. Kemudian kami juga sudah fasilitasi MOU antara Perumda dengan BPD Bali, Bank BPD Bali. MOU sudah ditandatangani dan tindak lanjut terbawahnya adalah nanti adanya PKS antara Perumda dengan 133 direktur BUMDes. Jadi Perumda kami dengan BUMDes dalam menuju ketahanan pangan. Nah, mungkin untuk tahun depan, dia mohon bimbingan dari Pak Adi Wijaya ini, agar BUMDes kami nanti ketika kami kumpulkan kembali untuk penandatanganan PKS dengan Perumda kami, itu nanti pihak Bank BPD Bali kita akan undang juga, sehingga nanti masing-masing BUMDes apa potensi desanya yang akan kemudian dapat dikerjasamakan dengan Perumda kami, khususnya di bidang pangan. Sehingga nanti Bank BPD Bali difasilitasi oleh OJK nanti bisa memberikan fasilitas lah kredit kepada BUMDes-BUMDes ini. Dan otomatis BUMDesnya nanti akan menjadi agen laku pandai seperti itu kira-kira harapan kami tahun 2026. Mudah-mudahan bisa terwujud menjadi program kami TPAKD di Tabanan. Mohon nanti bantuan dan arahan dari Pak Adi Wijaya, Pak Muhammad dari OJK Bali agar kami dibimbing apa yang kami sudah rintis di akhir tahun ini bisa menjadi program TPAKD di tahun depan. Mungkin demikian harapan kami, mohon dukungannya, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Hari Sujana. Mungkin dari Pak Adi ada tanggapan dulu terkait program ini. Ya, terima kasih Pak Hari. Memang itu sebenarnya bagus ya programnya yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Kabupaten Tabanan, dan sebenarnya itu adalah praktek dari PED sebenarnya Pak. Jadi pengembangan ekonomi daerah dan KPSP sebenarnya. Cuman mungkin kalau di
Bank Indonesia kan dia tidak spesifik terkait dengan pangan ya. Sedangkan kalau di program-program kita mungkin akan lebih luas lagi. Dan hemat saya nanti di kerjasama tersebut bisa kita bawa Pak Hari ini level 4 pleno kita. Jadi kita bahas apa yang sudah dikerjasamakan di situ. Sehingga dari PKS tersebut kita bisa menyusun program nanti di PKD di Kabupaten Tabanan itu akan seperti apa. Tentunya kami juga ingin tahu karena kemarin kan yang kami kan tidak hadir di sana ya di acara dan PKS tersebut. Jadi nanti kami harapkan pada saat rapat pleno itu kita bisa bahas bersama. Jadi apa isi PKS-nya? Jadi dari sana pemetaan yang tadi strategi pemetaannya bisa kita lakukan. Apa saja kira-kira yang program berkaitan dengan akses dan literasi keuangan bisa kita laksanakan di Tabanan berdasarkan PKS tersebut. Saya sih itu mungkin yang PR pertama kita ya, jadi dalam rapat pembahasan program kerja itu mungkin bisa kita bahas. Kemudian program-program yang sudah ada selama ini seperti misalkan Bupati Ngantor di desa itu bisa dimasukkan Pak dalam program peningkatan literasi di Kabupaten Tabanan, termasuk di dalamnya program Semara Rati yang sudah dilaksanakan, dan mungkin nanti di tahun 2026 itu kita bisa masukkan ke dalam SITP AKD sebagai target juga nantinya, sehingga itu bisa kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa tercatat dengan bagus di sistem SITP AKD. Seperti itu mungkin. Siap, baik. Terima kasih banyak Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Adi atas tanggapannya, dan memang ini sangat luar biasa sih ya Pak. Terlebih tadi kita tidak hanya mendorong dari perbekal dan BUMDesnya saja, tapi dari pihak pemerintah daerah sudah sampai mencari off-taker-nya siapa. Dan itu akhirnya kan terbentuk sebuah ekosistem ya, dan harapannya memang bisa seluruhnya didorong seperti itu sih untuk di seluruh wilayah. Ini kami rasa ini bisa menjadi contoh yang sangat baik untuk diadopsi di wilayah lainnya juga sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya, dan semoga bisa memotivasi TPAKD lainnya juga untuk membuat program-program yang Terima kasih Pak Muhammad, baik. Pak Adi, Ya, makasih. terima kasih banyak Pak Hari. Ya Pak. Baik, silakan Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing juga terkait program-programnya, dipersilahkan. Silakan mungkin. Atau tadi kan sudah dua di daerah-daerah Bali atau dari daerah Nusa Tenggara mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari NTB atau NTT, sharing terkait program kerjanya di sana seperti apa? Mohon dipersilakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali dari Pak Adi sebelum kita tutup? Sudah cukup Mas Fajar, karena di sini udah mau jam 12 ya. Jadi Iya, betul. Sudah waktunya istirahat. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Mbak Konita sebagai MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada
Pak Fajar dan Pak Adi atas pemaparannya, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari perwakilan TPAKD yang tadi sudah memberikan pertanyaan, aktif berpartisipasi juga dalam menyampaikan knowledge sharing terkait program TPAKD di daerahnya masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu, mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi roadmap TPAKD pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, semoga sosialisasi kita pada hari ini bisa memberi bekal kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengimplementasikan program TPAKD-nya pada tahun 2026 sampai 2030 nanti. Demikian kegiatan pada hari ini kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.